Pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dipimpin oleh Marjuki, Aris. Jangan lupa sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini hari spesial kita pagi ini, hari spesial juga buat saya, ditemani oleh dua orang guru. Yang pertama Pak Saiful Azmi, guru saya, yang beliau akan mengobservasi kelas kita, pembelajaran kita pada hari ini. Yang kedua Ibu Tom, mengajar di informatika. Jadi pembelajaran hari ini diharapkan kedepannya nanti bisa lebih baik lagi, baik saya pribadi dalam mengajar juga kalian. Oke, hari ini kita belajar berpikir komputasional, ya. Materi ini nih ya, ada kaitan erat dengan materi. Saya belum absen ya, nggak diingetin. Saya langsung gas ya. Oke, hari ini siapa yang nggak masuk? Siapa? Hermawan sakit. Ahmad Maulana sakit juga. Saya masih hadir ya. Sakit, kita doakan semoga lekas sembuh dan sehat kembali sehingga bisa berkumpul bersama kita. Ya. Yang penting sekarang ini jaga kesehatan, ya. Jaga kesehatan itu penting. Oke, baik, kita lanjutkan kembali ke pembelajaran kita pada hari ini. Berpikir komputasional itu kalau di buku Kemendikbud ya, atau buku digital kita, ini adalah bab 3. Bab 2-nya apa materi kemarin? Sistem komputer, ya, sistem komputer. Ayo, bicara ya, jangan diam aja. Dengan aktif kita makin lebih baik lagi. Jadi sistem komputer. Kalau sistem komputer itu kemarin kita sebenarnya bahasnya adalah apa nih? Perangkat apa? Arduino ya. Arduino Uno ya, itu nama hardware-nya. Ya. Kalau sekarang kita akan belajar codingnya. Walaupun kemarin kita udah belajar coding ya. Pakai apa kemarin kita belajar coding? Pakai Bokpi. Pakai Bokpi. Bagaimana kita mengcoding apa? Agar lampu ini bisa nyala. Agar lampu ini bisa menyala. Karena memang kalau sistem komputer ya hanya hardware-nya aja. Komponen elektronika adalah sistem komputer. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam sistem komputer itu ada yang namanya hardware, software, ada brainware. Ya, hardware ini nih sistem komputernya. Softwarenya, codingnya adalah programnya, ya. Sementara brainware-nya adalah kita yang membuatnya, ya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini ya, kalian diharapkan mampu memahami dan menganalisis suatu persoalan dengan beberapa strategi algoritmik untuk menghasilkan alternatif solusi, dengan harapan kalian dapat memilih strategi yang lebih baik lagi. Jadi kan kita kemarin coding nih ya, waktu kemarin coding ini refleksi pekan lalu nih, coding itu ya kan misalnya menyalakan lampu ya, menyalakan lampu itu bermacam-macam kan tekniknya. Kalau kalian perhatikan bermacam-macam, ada yang LED-nya ditaruh di pin 5, ada di pin 11 ada. Kalian tentunya mencari strategi yang lebih baik lagi sesuai dengan perangkat yang diberikan. Ya. Nah, kalian tahu nggak? Ini materi berpikir komputasional ini sebenarnya materi kelas 10 sudah diajarkan. Apa kalian tahu apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu di buku boleh dibaca itu, bukunya jangan diribet aja, dibuka ya, dibuka, baca. Lalu apakah kalian pernah membuat program sederhana untuk memecahkan masalah yang kalian temui? Pernah nggak buat bikin program ya? Program itu sudah sederhana membantu kalian. Pernah nggak? Pernah dong. Pernah ya. Kapan? Kemarin buat program, betul nggak? Kemarin buat program kayak gini pernah. Ya, udah buat program. Udah buat program ya. Jadi pernah membuat program, tapi terkadang kita itu nggak tahu apakah ini namanya berpikir komputasional atau tidak, gitu kan. Tapi pasti pernah melakukannya. Ya, siapa nih?
Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg itu adalah CEO dari Facebook. Ya, ini materinya adalah berpikir komputasional. Ada kaitan kenapa lakukan Mark Zuckerberg? Karena si Mark Zuckerberg ini dia pertama kali mendapatkan komputer itu pada kelas 6 SD, dan dia berpikir bagaimana sih program komputer bekerja dan bagaimana cara membuat programnya. Makanya beliau terus belajar ya, hingga sekarang menjadi CEO dari Facebook, yang punya Facebook. Nah, kita tahu Facebook sekarang sangat besar ya. Facebook itu sekarang itu mempunyai selain Facebook apa? Hah? Apa? Instagram. Lalu lagi WhatsApp, itu yang besar punya Facebook. Itu luar biasa, anak muda terkaya ya. Semoga kalian juga terus berlatih sehingga nanti bisa jadi programmer yang nantinya bisa bermanfaat buat diri kalian sendiri dan keluarga setelah bangsa dan negara. Nah, ini siapa nih? John F. Kennedy. Apa itu? Siapa itu John F. Kennedy? Presiden Amerika yang berapa? Cari ya, tahu ya. Tahu nih. Kata John F. Kennedy itu man is still the most extraordinary computer of all. Manusia adalah apa artinya? Manusia adalah sistem komputer yang paling cerdas. Nah, kenapa dia ngomong kayak gini? Nanti pada pembahasannya kita tahu bagaimana sih kita harus berpikir komputasional. Nah, next aja. Apa sih manfaatnya berpikir komputasional? Apa manfaatnya? Ayo, satu orang. Rio. Apa Rio? Yang pertama. Karena memudahkan masalah yang kompleks terdesak dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Ya, yang pertama adalah memudahkan masalah yang kompleks dan besar. Dengan berpikir komputasional kita dapat memecahkan masalah yang kompleks dan besar. Yang kedua, Dika. Ayo, yang kedua apa? Melatih otak. Melatih otak untuk berpikir secara logis, matematis, terstruktur, dan kreatif. Ya, yang kedua itu melatih pikiran kita untuk selalu logis, ya, berpikir logis, matematis, dan terstruktur. Sebenarnya berpikir komputasional tidak hanya bisa diterapkan ketika kita coding aja, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkan berpikir komputasional. Ya. Lalu yang ketiga adalah ya, baik, memudahkan dalam mengamati masalah dan melihat solusi. Ini manfaatnya. Lalu bagaimana caranya? Manfaatnya satu, memudahkan memecahkan masalah yang besar, melatih otak kita nih. Jadi kalau orang berpikir logis itu, berpikir matematis itu, dia akan smart. Jika ada masalah dia akan cepat. Wah, bilang masalahnya langsung tak berangkat kita. Jadi nggak nunggu lama dulu, karena sudah terlatih otaknya. Ya, dalam hal apapun berpikirlah logis, matematis, dan terstruktur, sehingga kita juga dilatih untuk seperti itu. Ya, setelah ada masalah kita cepat. Masalah apapun, tidak hanya masalah sifatnya komputer. Lalu bagaimana caranya? Ya, ini bukan masalah nih sebenarnya. Ini caranya. Cara berpikir komputasional. Stepnya apa aja? Posisi apa? Apa? Ya masih. Definisi adalah memecahkan masalah yang kompleks menjadi masalah yang lebih kecil sehingga dapat mudah dipahami. Ya. Jadi kita membuat program ya. Awalnya membuat program seperti ini kan kita dipecah dulu. Kita bikin lampunya satu dulu ya. Kita mau bikin program kompleks kayak gini nih. Satu dulu. Kalau di lampunya itu satu. Kalau kita berpikir anak-anak tugas yang kayak gini, wah bingung bagaimana cara memecahkan masalahnya. Nah, kamu mulai step by step dulu. Nyalain lampu satu berhasil, 2, 3 dan seterusnya. Terus nanti ditambahkan lagi. Kenapa? Kita udah memilah bagian yang kecil. Sama dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kamu dapat masalah yang besar ya, jangan lihat masalah sebagai gunung, tapi pecahlah jadi bagian-bagian yang kecil sehingga bisa diselesaikan dengan baik. Sehingga nggak stres. Ya. Kan kita tahu kita ini dilabeli oleh generasi strawberry, benar nggak?
Tahu nih gue banyak tuh di Instagram para psikolog bilang generasi stroberi, generasi yang manis, ranum tapi mudah hancur gitu kan kalau ada masalah. Kenapa? Karena memang kadang-kadang kita terbiasa melihat masalah itu yang besar, ya, yang besar, akhirnya nggak bisa dihadapi. Tapi kalau masalah itu kamu dekomposisi ya, kamu kecilin, maka masalahnya akan enak dilihat. Nggak besar lagi, ini yang mana yang bisa dikerjakan dulu, saya. Ya, begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga kalau bisa otak kita juga dibangun seperti itu. Kalau menghadapi masalah, kita tahu bahwa orang yang hebat itu adalah bukan orang yang tanpa masalah, tapi orang yang hebat adalah orang yang selalu bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Oke? Oke ya. Yang kedua adalah mengenali pola atau pattern recognition ya. Apa itu mengenali pola? Coba Najwa langsung. Mengenali pola itu apa? Mengenal pola atau pattern recognition adalah proses identifikasi atau klasifikasi objek data atau informasi berdasarkan karakteristik atau fitur tertentu yang dapat dibedakan. Ya. Jadi mengenal setelah dipecah-pecah ya, maka dilihat tuh polanya kayak gimana. Setiap masalah, setiap programming ya, kamu bikin program yang besar, itu polanya. Sehebat program yang kita lihat kayak Microsoft atau Canva yang saya dipakai ini, pasti ada polanya, pola codingnya. Nah, pola-pola itulah yang dipakai, pola-pola itulah yang mempermudah kita dalam membuat sebuah program kalau di komputer. Bapak coba mengaitkan dengan cara berpikir manusia juga ya. Sama, manusia juga sama dengan masalah sudah dipecah-pecah, sudah dikomposisi ya. Lalu dibuat, kenal polanya. Kayaknya saya mau mulai dari yang ini dulu deh. Dari A dulu. Permasalahan sampai Z dari A dulu atau dari G dulu karena dia lebih besar, lebih mudah diselesaikan gitu. Ya. Kenali pola. Pahami ya? Abstraksi, apa itu abstraksi? Coba nih Ken, abstraksi itu apa? Kamu sambil buka modul kamu yang di buku Ken ikut ya, Bapak coba tarik. Ya. Ada abstraksinya adalah setelah kita dekomposisi ya, lalu pengenalan pola, lalu kita melakukan abstraksi. Dirasakan sesuatu yang kompleks dan hanya fokus pada aspek-aspek yang paling penting. Jadi abstraksi itu adalah fokus pada aspek-aspek yang penting. Sementara yang detail-detail yang tidak relevan diabaikan. Jadi kalau misalnya dalam sebuah coding kita ketika kita mendapatkan sebuah masalah itu saat kita potong-potong ya, lalu kita buat polanya, lalu kita abstraksi. Yang penting yang tidak usah terlalu dimasukkan ke dalam sebuah program. Ya. Sama pun dalam kehidupan kita sehari-hari ketika berpikir ya, maka kita hal-hal yang nggak penting nggak kita perlu pikirkan sehingga kepala kita nggak terlalu banyak. Ya. Yang keempat adalah algoritma. Apa itu algoritma? Coba Januar. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah atau instruksi yang terdefinisi dengan jelas untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis. Jadi untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis dengan tujuan tertentu, untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, algoritma adalah serangkaian langkah-langkah ya, atau instruksi yang terdefinisi dengan jelas untuk memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu. Setelah yang tiga itu adalah di pikiran ya, di pola pikir ya. Yang ketiga, yang keempat adalah doing ya. Algoritma doing sudah mulai ngedraft, sudah mulai membuat langkah-langkah pas untuk menyelesaikan masalah. Kan dalam komputer sebenarnya dalam komputer itu kita itu membuat logaritmanya dulu, membuat algoritmanya dulu, baru membuat programnya. Walaupun kadang-kadang dalam belajar kita terbalik, kita buat programnya dulu, logaritmanya kita abaikan. Ya. Tapi kalau bisa buat logaritmanya dulu, ada flowchart, jadwal baru, misalnya program mulai ya, poin A mulai, apa yang dimulai dulu, lalu poin loop kalau di Arduino, seperti itu ya.
Ini logaritma itu adalah langkah pastinya. Sama pun dalam kehidupan kita juga sama. Ketika ada masalah, ya kita pikirkan dan kita kerjakan, jangan diam aja. Kenapa? Karena si John F. Kennedy ini bilang manusia itu adalah superkomputer. Maka ibarat kayak kita juga kalau ada masalah nih, ya jangan kamu hanya memikirkan saja tanpa kamu harus melakukan. Akan stres. Ada masalah nih, ngurung di kamar aja, dalam kamar. Kamu nggak keluar rumah. Ya. Keluar rumah ngapain? Tanya solusi, entah itu olahraga. Ya. Sama kita itu biar gak gampang stres. Hai konsep algoritma keluar susun. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini terkait bagaimana berpikir komputasional sebelum kita masuk ke struktur Arduino Uno. Nah ini struktur dasar program Arduino Uno. Intinya kita materi pada harinya dari sini. Yang tadi pengantar bagaimana dalam menerapkan sebuah program kita juga harus berpikir komputasional. Ya. Struktur dasar program Arduino. Kemarin sudah belajar ya pakai WOPI, kan sama ya. Ada point setup, ada point load. Struktur dasar program Arduino terdiri dari dua fungsi utama yaitu setup dan load. Setiap program Arduino harus memiliki dua fungsi ini. Ini minimal dua fungsi ini. Kalau nggak ada dua fungsi, nggak jalan perangkat ininya. Ya, tidak akan bisa IDE-nya. Maka buat setup dan minimal, walaupun nanti ada tambahannya. Kemarin kita sudah menyalakan lampu kelap-kelip ya, buat setupnya. Kita apa kemarin mengkondisikan pin mode ya. Pin mode di pin 13. White loop-nya misalnya menyalakan lampunya. Jadi struktur dasar Arduino ada dua, white setup dan white loop. Ini di WOPI juga ada ya, sama ada di Arduino IDE ya, Arduino IDE. Ini materi ini masih berdampingan erat dengan materi pekan lalu. Ada bagian deskripsi nih, deskripsi itu bagian mendeskripsikan variabel konstanta. Biasanya di atas point setup. Ya, misalnya kita pengen nama LED-nya ada LED pin 13 ya, maka didefinisikan int LED pin sama 13. Di mana LED pin ini adalah sebuah variabel. 13 merupakan pin 13. Walaupun isi angka ya, isi angka 13, tapi nanti bisa mendeklarasikan pin 13. Ini kita sudah praktek kemarin kan, selalu ada ya dalam Arduino adalah bagian deskripsi. Nah ini bagian yang point setup. Nah fungsi point setup ini dijalankan hanya sekali, ya hanya sekali. Ketika apa? Ketika kita mendefinisikan suatu alat. Kan kita tahu Arduino punya banyak pin ya. Kan kita bebas naruh pin di mana aja. Bebas, kamu colokin di mana aja, kamu colokin bebas. Tapi kamu perlu kasih tahu ke programnya bahwa LED ada di pin 13. Maka kamu kasih tahu pin mode LED, output. Misalnya LED pinnya di 13, output. Nah, di point setup ini kamu tuliskan semua informasi ke Arduino-nya. Perangkat apa yang dipakai? Hari ini kita akan pakai buzzer. Buzzer itu speaker mini ya yang di Arduino. Kalau dulu pernah tahu nggak handphone polifonik? Berakhir belum kamu? Zaman handphone polifonik. Mungkin Bu Dewi dan Mas Eko tahu tuh yang bunyinya itu bukan bunyi kayak sekarang kan. Kalau sekarang ringtone-nya bagus ya, ada nadanya, nada melodi sekarang. Kalau dulu tuh beep bunyinya beep gitu. Itu adalah buzzer namanya kalau di Arduino. Nah kita kan nanti kasih tahu buzzer itu ada di pin berapa. Ya. Point loop. Nah point loop ini adalah apa? Yang diulang
Yang diulang untuk apa? Looping, berulang. Jadi selagi programnya di start, maka dia akan mengulang terus. Kalau point setup hanya sekali dieksekusi. Kalau point loop dia berulang-ulang. Nah, ini adalah tempat menuliskan kode dari point loop. Di bawahnya akan diulang-ulang. Selagi alatnya masih nyala, dia akan diulang-ulang terus. Nah, ini opsional ini ya. Opsional ini fungsi tambahan. Kita bisa sih membuat apa? Membuat function namanya function point. Nyalakan LED ya, di red gitu. Nanti dipanggil nih. Seperti function pada program Python sama. Bahasa C, Python itu sama. Ini contoh lengkap dari ini komentar ya. Komentar itu opsional. Dalam sebuah program kita buat komentar juga ya. Komentar tanda apa? Tanda slash 2 kali ya. Slash material 13 sebagai ini penting nih. Ini komentar sifat opsional tapi bagi si programmer penting. Kenapa? Untuk apa? Untuk mengetahui ini programnya apa sih? Kan nanti kamu kerja mengcoding program itu nggak sendirian, nggak mungkin one man show ya. Sebuah program kamu coding sendiri enggak. Biasanya ada tim. Nah, kamu perlu kasih komentar biar tim kamu ngerti. Oh ini untuk sini, untuk sini. Dan untuk kepentingan developer nantinya, program itu nanti akan kita modifikasi lagi, kita upgrade, kita tahu oh ini variabelnya ini. Maka nanti kalau buat program selalu sertakan komentar nih. Anda S2 mengatur elemen sebagai waktu. Ini misalnya di red, netmin, high, menyalakan LED ya. Delay 1000 milisecond menunggu 1 detik. Ini komentar-komentar dari sebuah program. Nah ini ada, kalau ini ada perintah pin ya. Ini sebenarnya kemarin kita juga sudah melakukan ya secara praktikum ya. Bagaimana sih perintah pin digital pada Arduino? Coba sifatnya pada wajaran sifat. Ya jelas, ya keras. Digunakan untuk mengatur dan membaca status pin digital pada board Arduino. Pin digital adalah pin yang bisa dikonfigurasi sebagai input atau output dan hanya bisa memiliki 2 nilai, yaitu high atau tinggi dan low atau rendah. Berikut adalah beberapa perintah dasar yang digunakan untuk bekerja dengan pin digital pada Arduino. Ya. Ini adalah pinnya ya, pin 13, 12 ya sampai pinnya. Di bawah juga ada pinnya juga. Nah, dia punya nilai high atau low. Ini taruh rendah. Kenapa? Karena kalau high itu harus jalan. Kalau low itu tidak ada arus. Karena kita belajar perangkat elektronik ya, board Arduino, maka tentunya ada arus yang berperan tinggi atau rendah. Kalau low itu rendah. Ini rendah itu bukan nggak ada arus. Jadi kalau dari listrik itu mati itu sebenarnya bukan nggak ada arus, tapi arus rendah, kecil sekali. Sebenarnya kalau kamu pakai testpen, dia testpennya sensitif pasti ada nilainya. Ada testpen nyala, kenapa ada arusnya di sana? Cuma rendah. Kecuali arusnya nggak ada mati, caranya itu belum sama sekali. Nah, ini yang pin mode ya. Tapi mode digunakan untuk mengatur pin digital sebagai input dan output. Biasanya ada di mana ini? Di loop atau di setup? Di setup ya, di setup. Kenapa? Kasih tahu pin 13 sebagai output. Contohnya dia pin 7 sebagai output, mengatur pin 7 sebagai output. Lalu ini digital flag mengatur nilai pin tinggi atau rendah, high atau low. Digunakan untuk pin yang sudah diatur sebagai output ya. Berarti ini perintahnya ada di mana? Di loop ya, di loop tuh, itu karena udah diatur duluan. Nah parameternya
pin nomor digital, filenya bisa high, bisa low ya. Contohnya seperti itu. Digital right, 7, pin 7, high, berarti nyala nih. Dia menyala ini belum tentu LED-nya nyala. Kalau misalnya pin 7 terpasang adalah perangkat sensor, maka sensornya nyala. Ada arusnya maksudnya ya. Atau pin 7 low, pin 7-nya mati. Lalu kita ulangan ya. Ini sebenarnya materi ini kaitannya sama materi kelas 11 itu kelas 11 Python perulangan for to do, while to. Kalau di Python ada repeat until, kalau di Arduino nggak ada repeat until, adanya for, while, do while ya. Itu pengulang. Dalam sebuah program itu pasti ada perulangan ya. Cuma ini bukan perulangan yang kayak tadi point loop ya. Kalau point loop itu mau serangkaian semua diulang-ulang. Kalau ini bagian programnya, bagian functionnya yang diulang. Nanti kita praktekkan ya. Nanti pada proyek kelompok nanti kita praktekkan di bagaimana pakai point loop. Ini contoh pakai while ya. Tadi dalam bahasa pemrograman baik itu C, HTML, JavaScript, ada yang namanya perulangan, ada yang namanya percabangan. If ya, itu yang bikin komputer cerdas tuh if. Jika apa? Ya, jika nilai A lebih kecil dari B, maka kalau dari scratch itu dengan jika tombol ditekan, maka mangkoknya jalan ke kiri kanan. Kita program scratch masih kan yang beam apple nampak itu. Itu adalah perulangan. Ada perulangan juga, ada juga kondisi. Ini yang do while. Jadi kita selesaikan dulu ya teorinya, nanti baru kita praktikum. Nanti setiap materi yang disajikan ini kita akan praktekkan. Kita bahas di praktikum aja ini. Ini percabangan if ya. If kalau kita pernah dengar AI ya, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kenapa dicerdaskan? Karena ada perintah ini sebenarnya. If, jika, ini komputer belajar. Jika dia benar maka harus apa? Dasar if, kondisi. Ya. Nah, percabangan if pada Arduino digunakan untuk membuat putusan berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya adalah ini. Dan dia kondisi tertentu itu bisa terpenuhi true atau false kalau dia salah ya. Struktur ini if kondisi, if kurung buka dalam kurung kondisi kurung awal, nah kode yang dijalankan juga kondisi kan. Contohnya adalah kita ngasih di point setup, kita kasih sensor value analog ya, membaca nilai sensor. If sensor value lebih dari 500, maka digital write bla 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 bla. Kalau di sensor 500 maka dia akan menyalakan modul pada left. Ini perintah if. Ada if, ada else ya. Kalau ininya permasalahan ada dua permasalahan. Ada banyak permasalahan maka pakai if else. Else itu kalau kondisinya bernilai salah. Tadi kan kalau sensornya lebih besar daripada 400 maka dijalankan ini. Kalau salah maka right. Ini sebenarnya materi yang review kembali di materi bahasa Python. Mirip dengan bahasa Python karena bahasa C dan bahasa Python itu sama ya. Python dikembangkan dari bahasa C. Hanya kalau bahasa Python kita lihat lebih apa? Lebih mudah dipelajari ya. Dia nggak ada kurung-kurawal dan sebagainya, langsung aja kalau Python. Karena memang Python itu bahasa udah tingkat tinggi, high level language ya. Di Windows bahkan pakai Google Colab kemarin ya. Kalau Arduino karena di bahasa mesin, kita bahasanya memang lebih agak susah dipahami sebenarnya. Tapi kalau kita melihat polanya, maka kita akan terbiasa dan mudah. Terakhir range. Kenapa range? Karena nanti kita akan memainkan sebuah melodi, nada-nada kita masuk dalam array. Bukan
Coba Alika baca deh biar teman. adalah kumpulan dari variabel yang bersama disusun dalam suatu grup dan diakses melalui indeks. Lain berbeda ada menunjukkan penyusunan data dalam satu variabel yang sangat berguna saat kita ingin memiliki variabel besar atau banyak seperti dalam sensor, status LED, atau karakter dalam string. Ya, masih Alika. Oke, array ini ya fungsinya adalah sebenarnya dia tipe variabelnya sama kayak variabel, cuma dalam satu variabel dia bisa punya banyak indeks. Jadi misalnya kalau di Python dulu contohnya adalah fruit, kita bikin variabel namanya fruit. Di fruit itu ada banana, ada apple, ya, ada watermelon dan seterusnya. Jadi satu variabel itu isinya buah-buahan misalnya, dan kamu sambil itu. Ini mirip dengan yang ada di Python. Nih, cuman cara mendeklarasikan array dia harus ada int my array ya, int array. Kalau di Python apa? Langsung aja kan var nama arraynya. Nah, misalnya contohnya nih, int my array 5, ini berarti array cuma satu doang nih. Ini kita bisa banyak elemen ya. Int ya my array 5. Nah, ini dalamnya ada 10, 20. Ini adalah anggota dari my array. Array dengan nilai yang telah diinisiasi. Int itu inisiasi ya. Nah, ini kalau menggunakan array di dalam loop. Ini blok ini mirip banget sama Python ya. Sama Python. Langsung aja. Sambil langsung nih. Jadi yang tadi nih yang Super Arduino ya, kita akan berikan sebuah aktivitas kelompok ya. Atau tadi ada pertanyaan nggak? Sebenarnya yang Bapak buat ini adalah detail dari bukan detail ya, tapi headline-nya dari modul yang ada pada apa? Buku Informatika kelas 12. Jadi kamu mau belajar lebih lanjut lagi silakan baca pada bagian bab 3 berpikir komputasional. Sekarang kita akan berkelompok ya, tapi satu kelompok nggak usah banyak-banyak dulu, satu kelompok 2 orang. Satu kelompok 2 orang. Silakan kamu pilih temannya. Kita hari ini akan membuat sebuah project. Project apa? Kebetulan kita punya perangkat yang namanya tadi buzzer nih, kita akan membuat ini coding ini. Nanti kita akan tanamkan ke Arduino-nya. Cuma sebelum itu biasa kita akan mendesain algoritmanya dengan menggunakan Walkwi ya. Kita desain dulu Walkwi project-nya. Nanti dibuat codingannya. Lalu kita transfer sini. Oke ya? Silakan cari kelompoknya. Bapak beri waktu 5 menit. Buat 2 kelompok. Satu kelompok 2 orang aja. Karena programnya nggak berat. Kalau kan agak banyak ya. Sekarang 2 orang dulu aja. Kamu diskusi. Iya, bacanya doang sama melodi. Enggak sampai dengan melodi nanti. Harusnya genap nih. Kalau nanti ada yang sendiri ya satu kelompok 3 ya. Ayo dengan siapa? Iya, kelompok aja. Kelompok 2 orang aja. Wah, nggak mau. Jangan ya, Walika. Walika. Ya, kelompok siapa sama siapa? Sama kita. Tapi beneran nih. Bertiga kalau misalnya gaji udah sisanya bertiga boleh. Sisanya bertiga. Setelah berdua, belajar sampai bertiga yang lain
Buzzer-nya hardware-nya ada. Kalau di virtualnya juga ada. Ya, silakan. Mulai. Oh iya, Silakan. Nanti LKPD-nya Bapak kirim ya. Tarifnya Pak. Sudah. Nah, belum. Kita akan masuk. Nanti dari yang di chat GPT sama yang di nah ya kita punya Oke, nanti seperti Bapak kasih. Atau kalian juga bisa buat sendiri. Pertama pada bagian sekarang coba coding sendiri ya, coding. Jangan ambil dari yang lain dulu, coding dulu. Ini apa nih array nih? INT melodi ya, kurung buka gini. Ini array-nya ya. Datang dari belakang. Nah, ini kosong dulu aja. Ini adalah nada-nadanya. Kita mau coba mutar buzzer dengan buzzer array. Kosong dulu. Nah, ini pasang dulu ya. Kalian tulis dulu aja gini. Yang pertama adalah jadi yang baris ini yang pertama, kedua ini adalah INT melodi ya, sama dengan rumput awal. Nanti ini akan dari nada, tapi sekarang kosong dulu aja. Itu pada sebelum mulai cetak ya, berarti ini bagian inisiasi. INT durasi 400. Nah, pada mulai cetaknya hanya isinya pin mode 13 output, berarti si buzzernya itu pin positifnya pin 13. Kalau kamu naruh di 8 juga boleh juga, tapi kasih tahu dia pin 8 output. Void loop ya, for integer. Nah, sebenarnya yang buat yang nyalain dari apa buzzernya adalah kita tone ya, tone lalu frekuensinya. Nanti kita masuk dalam sebuah melodi lalu durasi. Coba bikin ini dulu sebenarnya, tulis aja ya, biar merasakan cara coding. Tulis, diketik langsung diketik. Tapi nantinya kita tambahin kalau poin cetak kan udah ada ya, udah ada, kita tambahin di kode. Ini poin itu udah ada, kita tambahin poin ini. Ya, silakan. Nanti di sini di INT melodinya kita buat 262 koma berapa tuh? 294 ya. Koma 230. Ya tabelnya ada di situ. Tabelnya nih ya. 262 294. Ini ada di halaman 82.
Ikaw kung masulat ko. Kasi nandun. Tama, 4. Boleh pakai spasi, boleh juga enggak? Nah, ini durasinya boleh kamu misalnya kamu kurangin dan naikin ya. Durasinya misalnya 500 misalnya, boleh kamu naikin atau kamu kurangin. Lalu periodenya P13 17 ya. For I sama dengan 0 ya. Ini kan ada berapa nada? Ada 8 ya. Berarti jangan 29 nih, karena ini datanya cuma 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka ulangannya for INT ya. Di sini for INT I sama dengan 0. I lebih kecil dari 8. Jadi ulang selama nilai I-nya belum 8. Jadi hanya 8 aja. 3. Sudah ya. Ya. Ya, 2014 itu ya. Kalau durasinya tergantung sidang kamu. Jalur saya. Nah, sekarang coba cari tangga nada cincang-cincang di dinding atau apa aja boleh ya. Indonesia Raya boleh tangga nadanya. Seperti ini saya contohkan. Nyari di mana ya? Kalau nada C4 itu ada nggak? Di itu ada nggak? Nadanya. Kalau tidak, oh nggak itu nada, tangga nada ya namanya.
enggak, bebas. Boleh apa aja. Ada yang penting adanya tahu ya. Yang penting adanya tahunya misalnya Ini logo Jupiter TV itu mana? ini komputernya nggak tahu pokoknya. bisa ngeluarin suara pak. Kalau sebenarnya cari yang bisa. Biasanya speakernya tuh. Jadi dia keluar suaranya cuma kecil sekali. Atau speaker internalnya cuma terbuat suaranya rusak ya. Kurang sedikit. Cari. Nah ini tadi ya, misalnya apa tadi? Cicak ini contoh ya, coba dulu. Ini cicak ini contohnya ya. Maka kamu tuliskan nih, ya tangan ada di sini. Misal di sini, hanya yang perlu dibawa di loopingnya kan jangan lagi lebih 8 karena udah bukan 8 lagi. Ini kan masalah 29 ya. Di konten 29 nih. Ini 29. Kalau 8 nih sampai 8 doang pusatnya. Nah, silakan kamu boleh lagu Gugur Bunga, boleh lagu Indonesia Raya. Ada? Kasihan bikin video aja tuh. Ini yang huruf ini merah kan? Ya, kalau dia cempak itu 262 untuk kamu tulisnya. Kalau dia di rate 295 ya. Silakan cari. Coba kalau misalnya musiknya ya di sini mau presentasi anak perwakilan ya, teknik gambarnya gitu kan. Aja yang menembakkan di depan. Terima Oke, pengennya semua ya, karena kita nanti ada kuis, jadi kita batasi dulu aja ya perwakilan yang dan tapi saya yakin semua sudah buat dengan oke proyeknya. Pekan depan kita tanamkan di perangkat Arduino-nya ya. Jadi kan ini sudah masuk. Tapi jangan lupa yang hari ini ditaruh di grup kita ya, grup WhatsApp biar codingannya nggak hilang. Bisa dipanggil lagi linknya seperti ini. Dan ditanamkan dalam Arduino IDE. Nah sampai sini ada pertanyaan? Ayo boleh yang mau tanya tentang proyek ini.
tadi menarik yang disampaikan Januar tuh tentang mencari di GPT ya. Jadi kita gunakan GPT juga sebagai belajar, sebagai pembelajaran. Kita cari akan adanya apa. Saya pun dapat cicak ini dari GPT aja, tinggal konversi. Memang dengan karena kenapa kok tangan nadanya terkesan kok nggak ini ya, nggak bagus seperti halnya musik yang ada di komputer, karena memang beda speaker ini sama speaker yang buzzer ya, ini berbeda. Ini adalah sistem. Sebenarnya dia hanya menampilkan ada beep aja, beep ya. Cuman karena kita bisa membuat sebuah program, maka kita bisa perintahkan untuk memainkan nada. Kalau kamu tahu nada handphone zaman saya punya handphone Nokia 3310, nadanya kayak gini kalau handphone. Kalau kayak gini. Gak enak-enak banget kalau sekarang denger ya. Tapi kalau dulu sebuah kebanggaan tuh punya handphone ada kayak gini. Ya. Oke, udah sangat baik sekali. Semoga materi bermanfaat. Oh ya, kita belum melakukan refleksi pembelajarannya apa aja, apa yang baru kita minta ya untuk melakukan refleksi ya isi Ramadan. Ya, apa yang baru, materi apa yang baru hari ini dipelajari. Oke, jadi saya Ramadan akan presentasikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk hari ini sebenarnya pelajarannya sangat seru. Kenapa? Karena di sini pada Arduino kita bisa menyetel sebuah lagu dengan memanfaatkan codingan berupa kode-kode dari tinggi nada atau melodi yang sudah ada. Dan juga hal yang baru di sini yang bisa kita lihat adalah pertama kita menggunakan array, yaitu yang pada bagian nomor 1 in melody. Ini adalah sesuatu yang baru karena kemarin kita belum pernah menggunakan array. Lalu yang kedua, hal yang baru ini adalah kita menggunakan pengulangan berupa for. Ini juga adalah sesuatu yang baru, yaitu pengulangan menggunakan for. Dan juga yang for dan juga array ini bisa digunakan dalam pengkodingan saat ini, yaitu membuat sebuah lagu yang sudah ada, ataupun kita sebenarnya juga bisa membuat lagu bukan hanya dari lagu yang sudah ada, bisa juga dari imajinasi kita membuat suatu nada baru dengan menggunakan melodi-melodi mulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Mungkin itu saja refleksi yang bisa saya sampaikan. Kalau ini yang maaf, terima kasih. Itu aja mungkin materi hari ini. Nanti di istirahat kita masuk ke kuisis ya. Kuisis yaitu kita akan merefleksikan bab 2 yang sistem komputer. Nanti kembali ke komputer masing-masing ya. Jadi udah masuk ke halaman kuisis, jadi biar gampang tinggal join aja. Ya, itu nama kamu ya, jangan nama potong aja. Namanya Rio, tulisnya Reon, gitu kan bingung nyari siapa nih. Silakan ini kode kuisisnya. Ini kita pakai mode tes ya, jadi bukan mode yang rame. Kalau nggak mode tes kan udah banyak ping gitu ya. Nanti di kuisisnya itu ada, ini kan pilihan gandanya, ada pilihan ganda yang opsional ya, ada pilihan ganda kompleks. Jadi pilihannya nggak cuma satu ya. Ini yang manakah yang termasuk alat transportasi, ada mobil, checklist, lalu motor, checklist gitu ya. Di scoring kalau kamu jawab 3 dari 4, poin kamu ada berapa? Ada pilihan kompleks. Ada.
belum join? Ya. Mulai kita ngomong lagi ya evaluasi. Semuanya biar berbarengan.